telah utus utusan-utusan sebelum engkau Muhammad, dan aku jadikan untuk mereka anak cucu, istri-istri. Maka bagian dari sempurnanya mengamalkan agama bagi orang yang ada kemampuan adalah punya pasangan yang halal. Itulah diantara arti bahwa kalau orang sudah menikah, dia telah menyempurnakan agamanya atau menyempurnakan separuh dari agamanya. Yang diantara maksudnya, kita ini sebelum menikah sudah diuji berbagai macam ujian. Pernah punya duit, punya weselnya seret, pernah dapat gaji, pernah enggak, dan seterusnya. Pernah kerjasama, pernah gagal kerjasama, pernah punya teman, pernah pisah dengan teman, berbagai macam ujian. Tinggal satu, ujian jadi suami itu bagaimana? Sekian banyak orang itu ujian-ujian itu berlalu dengan baik. Begitu jadi suami ternyata dia perlu banyak muhasabah lagi, perlu banyak mendidik dirinya lagi. Ternyata saya belum dewasa didik istri saya, belum dewasa memuliakan istri saya yang standarnya suami itu. Dan ini maksudnya laki-laki, kalau maksudnya ibu-ibu beda lagi, bahwa standarnya suami yang baik, yang mulia kalau ngalah dengan istri. Orang itu boleh menang dengan para pendekar, para jagoan, tapi kalau menang dengan istri itu bukan jagoan, itu namanya orang kejam. Maka Nabi bersabda, yaghlibna al-kirama wa yaghlibuhunna al-li'am. Orang-orang mulia dikalahkan oleh para wanita. Orang-orang yang preman akhlaknya buruk mengalahkan para wanita. Maka kalau kita ini pengen termasuk golongannya al-kiram, orang-orang mulia, ngalahlah dengan istri. Karena ngalah dengan istri itu adalah kemenangan. Jadi kalau istrinya takut, nggak berani curhat, nggak berani ngomong dengan suaminya, bukan suami wibawa, ini monster. Astagfirullah. Fir'aun aja loh diusuri istrinya loh diterima. Fir'aun untuk ngobrol aja Fir'aun tak boleh. Fir'aun itu diusuri istrinya, la taqtuluhu asa ayyang fa'ana aw nattakhidhu walada. Jangan kau bunuh ini. Bayi ini kita ambil anak kan enak. Buan dan kayak ini masuk dibelah toh, Ya. Mas. Langsung Fir'aun luluh. Padahal kata sebagian mufassirin sebetulnya Fir'aun itu tahu ya ini bayi yang saya cari-cari kayak ini. Tapi dengan sebab usulan istrinya, Fir'aun tunduk takluk, nggih Bu, nggih. Maka itu guyonannya ini diantara rahasia kuatnya pengaturan Fir'aun itu karena dia ini hidup di GKI, di bawah kontrol istri. Akhirnya kerjasamanya itu bisa bagus. Fir'aun itu diceritakan dengan timnya itu dermawan banget. Maka dia membuatkan di Luxor itu, di bawah istananya, di Sungai Nil, aliran-aliran sungai yang merata seluruh wilayah Mesir sebagian mana. Sampai sekarang aliran yang dibuat pemerintah Fir'aun itu masih mengalir. Allah. Sudah sekian ribu tahun. Maka akhirnya rakyatnya itu jebar-jebur mangan nganggur, jadi kaya-kaya. Maka Haman dan teman-temannya usul pada Fir'aun, jadi rakyat itu bodoh sugih loh, ini sudah waktunya ditarik pajak. Maka Fir'aun itu bilang, ya nggak mau saya narik pajak, nggak mau. Kenapa? Lah sudah terlanjur ngaku Tuhan, masa Tuhan apa itu menarik pajak? Tuhan itu harus memberi dong, masa Tuhan narik pajak? Ya Allah. Usulan tidak diterima. Jadi sebetulnya rakyat Mesir itu sangat tahu Fir'aun itu gak benar, tapi karena dermawan jadi kuat itu. Allah. Maka sebetulnya aset terbesar kita kan ya, kalau tim kita itu simpati pada kita. Tim yang ditarik pajak terus karena akhirnya sebel, udah mati yo. Maka Fir'aun ini sepertinya
banyak pemerintahan yang perlu belajar pada Fir'aun dalam urusan anti pajak. Bagaimana rakyat saya akhirnya jadi tim saya yang kuat. Nah, itu sistemnya Fir'aun dalam mengatur kesesatannya itu. Suami kerjasama dengan istri, cari kebaikannya, cari titik temunya. Laki-laki di posisinya, perempuan di posisinya. Jangan menuntut istri jadi laki-laki atau sebaliknya. Karena memang kita nikah itu memang cari lawan jenis, bukan cari sejenis. Ya itu memang yang dicari itu memang perbedaannya itu untuk dikelola, untuk bareng-bareng dalam ridhonya. Di samping pendaftaran kita ini baik apa tidak ini, di antara standarnya adalah kalau kita sudah menikah, khiyarukum fi ahli. Yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik akhlaknya dengan istri. Semua orang bilang baik, orang terdekat dengan kita bilang ini politik pol, ini selalu ya ini call-nya istri ini yang paling muktamad. Karena dia yang tahu luar dalam kita, lengket seperti perangko. Jadi dia ini benar-benar tahu. Maka komentarnya istri itu perlu didengar supaya untuk bahan evaluasi. Lalu saya ngomong terus loh, itu memang keistimewaannya wanita. Kalau wanita itu nggak banyak ngomong, bukan wanita. Kalau kita dapat istri kok diem aja, coba diperiksa laki-laki apa wanita itu. Kalau namanya wanita itu harus banyak ngomong untuk menghibur suaminya, untuk mendidik anak-anaknya biar cepat bisa ngomong. Banyak orang-orang punya istri pendiam, akhirnya anaknya itu nggak bisa ngomong dengan baik. Jadi normalnya wanita itu harus cerewet. Ya. Kalau nggak cerewet kita repot, anak-anak kita perbendaraan kata-katanya jadi kurang, bisa jadi kuper nanti. Dan nanti kalau perbedaraannya banyak, nanti ngaji juga lancar, ceramah juga lancar, nyampaikan lancar. Tapi kalau istrinya pendiam, kita perlu hati-hati. Begitu dengar istri kok cerewet, alhamdulillah, ini keistimewaan. Ini latihan begitu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah